Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kembali kita dalam program Ramadan bersama National News. Yang pada kesempatan ini saya bersama dengan analis National News, Bung Imam Nawawi. Saya ingin kita membahas tentang Ramadan, momentum Ramadan kali ini dengan dinamika kehidupan politik kebangsaan kita hari ini. Ya, konstelasi politik. Konstelasi politik kemudian ditarik ke dalam landscape Ramadan, momentum Ramadan kita yang mengajarkan atau ingin menghantar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, landscape politik hari ini kan agak sulit dibaca dan tampaknya dinamika ini akan berlangsung hingga beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Seperti apa Anda melihat kondisi ini dalam perspektif hari ini di masa sekarang ini? Saya kira bukan sulit dibaca, yang tepat itu sulit diharap. Karena harga beras naik gitu kan, itu satu tantangan yang jelas sudah ya. Sampai sekarang terakhir saya cek itu harga beras yang premium 16.000. Itu kan di Jakarta ya. Kalau di tempat-tempat lain mungkin bisa lebih besar. Itu yang premium. Kalau masyarakat biasa itu sudah 12 sampai 14.000. Satu angka yang sangat dikeluhkan oleh warga yang memang berpendapatan minim. Dan ini adalah buah dari kebijakan-kebijakan politik, diakui atau tidak gitu kan. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya kita dalam politik kalau pragmatisnya rakyat itu sederhana. Ini pemimpin bisa nggak nenangin gua gitu kan? Bisa nggak bikin rasa aman, rasa nyaman gitu. Dan kalau pemimpin yang terpilih itu nanti ternyata lebih banyak alasan daripada kemampuan bekerja, memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi masyarakat, saya kira di sini politik menjadi sesuatu yang masyarakat melihat memang tidak ada harapan. Gitu. Nah, terlepas dari aspirasi rakyat yang memang kita harus suarakan, konstelasi politik hari ini kalau dikatakan sulit dibaca sebenarnya istilahnya itu mudah ditebak. Mudah ditebak. Tetapi kejutan-kejutannya ini yang orang tidak tahu gitu kan. Contoh misalnya ketika Nasdem mengangkat Anies Baswedan, publik mengangkat bahwa Surya Paloh ini sosok yang memang betul-betul akan meniti garis politik yang berubah atau berbeda. Kalau bahasa orang mungkin DNA-nya atau masa lalunya Paloh gitu kan. Tapi begitu KPU mengumumkan Prabowo menang, yang masih akan digugat oleh 01 dan 03, Surya Paloh langsung ramah sama Prabowo. Ini kan satu kejutan yang apa istilahnya orang nggak sangka gitu. Satu kejutan tapi bisa terbaca yang Anda bilang tadi, mudah dibaca. Ya, sulit dibacanya ada kejutan, mudah ditebak gitu loh, mudah ditebak. Karena potensi-potensi itu kan ada jalurnya di masa lalu. Setiap politisi kita kan punya jalur-jalur masa lalu, data-data masa lalu, manuver-manuver masa lalu. Hanya saja memang publik tuh menghargai dia punya pikiran, dia punya usaha untuk perubahan. Nah, dalam konteks komunikasi publik, ya ketika misalnya Prabowo mendatangi Nasdem hari ini, kemudian Nasdem menyambut dengan baik, ya publik melihat ini apa-apaan gitu loh. Gitu. Tapi ini bahasa publik. Tapi dalam konteks politisi sendiri, ya berpolitik itu bukan untuk berbaper-baperan gitu, atau untuk istilahnya musuh selamanya atau teman selamanya. Ya memang politisi punya banyak wajah. Harus seperti gitu. Itu ya. Itu tuntutan banyak wajah itu tuntutan atau memang sesuatu yang harus terpaksa mereka lakukan? Sebenarnya lebih pada orientasi dan kalau orientasinya itu dibentuk lewat dasar ideologi itu lebih lebih komitmen lagi seorang politisi itu. Tapi kalau politisi itu tidak ada komitmen, tidak ada orientasi dan juga tidak jelas membangun ideologi ya itulah yang menjadikan mereka itu menjadi serba bisa, serba apa, kapan dan di mana saja dan dengan siapa saja. Artinya ada game yang menyebut bahwa politik itu ada seni untuk berkompromi. Saya kira itu untuk orang yang memang tidak punya komitmen. Itu aja. Contoh misalnya Megawati, dia kalau tidak suka ya sudah tidak suka. Nah, itu kan lebih kepada mungkin disebut karakter. Tetapi pada saat yang sama seorang Megawati, Putra Soekarno punya ideologi. Nah itulah yang membedakan.
Nah, kalau kita lihat misalnya Partai Nasdem, Gerindra itu kan dahulunya adalah orang-orang Golkar. Ya. Nah, ketika mereka memisahkan diri dari Golkar, itu membawa apa? Membawa ide apa? Membawa ideologi apa? Atau membawa orientasi apa? Itu yang menentukan sebenarnya sikap dan cara-cara mereka di dalam berpolitik. Jadi, politik ini kalau mau didefinisikan oleh banyak pihak, saya kira bisa semua. Misalnya, politik adalah seni untuk segala kemungkinan. Ya kan? Itu kan definisi apa sebenarnya begitu. Bisa saja itu definisi karena berangkat dari realitas yang dipandang, yang dikaji. Seni adalah politik seni berkompromi seperti tadi. Kenapa tidak ada sebuah ungkapan atau definisi bahwa politik itu adalah seni mensejahterakan rakyat? Kok nggak ada itu? Itu. Kemana definisi itu? Kok nggak muncul? Nah, itu ini kan mengemuka itu. Ya, siapa yang istilahnya boleh berhak mendefinisikan seperti itu? Atau faktanya tidak ada gunanya politik yang tidak mensejahterakan rakyat. Iya. Ya, artinya, termasuk politisinya itu juga tidak berguna kalau tidak mensejahterakan rakyat. Karena begini, Tuhan itu memberikan anugerah kecerdasan, kehebatan kepada orang-orang yang memang dia dalam pikirannya, dalam kiprahnya, memang berorientasi untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau sekedar untuk dirinya, untuk partai politiknya, ya itu Tuhan tidak menitipkan apa-apa kepada dia. Saya kira seperti itu sih. Kalau kemudian ini kita korelasikan dengan spirit Ramadan lah kira-kira begitu. Kalau kemudian ditarik ke spirit Ramadan terkait dengan tadi seni, ada seni-seni politik tadi, apakah yang ada sekarang, yang kita saksikan sekarang, itu seni berkompromi untuk sesuatu yang berada di kepentingan masing-masing, atau seni berkompromi untuk mensejahterakan rakyat? Ya, kalau itu kan faktanya mudah saja, tinggal kita perhatikan apakah rakyat itu sejahtera. Itu saja poinnya. Kalau ternyata selama ini partai-partai yang mengusung perubahankah namanya, mengusung Indonesia Majukah namanya, gitu ya. Kalau realitasnya masyarakat hidup semakin sulit, ya saya kira definisi politik untuk kesejahteraan memang harus dibangun, harus dinarasikan, ya gagasan-gagasan itu harus dinarasikan. Nah, mungkin hilangnya atau kosongnya definisi politik dari istilah kesejahteraan rakyat ini juga yang menjadikan seseorang berpikir yang penting menang. Ya, Machiavellisme di sini berjalan. Saya tidak tahu, yang penting saya harus menang, apapun caranya, begitu ya. Dan itu kan yang kemudian menjadi sebuah pemantik beberapa akademisi kita seperti Uceng, gitu kan, Bivitri dan siapa? Alam siapa? Ya itulah salah satunya itu kan. Itu kemudian membuat dirty vote dan seterusnya, gitu-gitu. Dan itu kan sebenarnya buah dari ketika politik dipahami oleh politisi sebatas pada jangkauan kepentingan diri atau golongannya. Nah, itu resikonya begitu. Ya, berarti kalau saya ingin menyimpulkan, kita belum bisa mempercayakan sepenuhnya partai politik hari ini untuk demokrasi Indonesia hari ini. Ya, partai politik di Indonesia ini sebenarnya punya kepercayaan besar ya, dan secara konstitusi juga diwadahi dengan sangat luas gitu. Namun hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya ini penting untuk terus menajamkan mengapa mereka bergerak di jalur politik. Itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya partai politik hari ini tidak bisa kita percaya secara sepenuhnya, itu sama dengan kita tidak perlu berdemokrasi. Konsekuensi logis dari kalimat itu, gitu ya. Tapi kalau kita katakan bahwa demokrasi kita sekarang bermasalah, terseok-seok gara-gara politisi yang tidak capable, gitu ya, tidak memiliki orientasi kepada rakyat. Nah, ini berarti kan tinggal diganti aja, gitu kan, ganti pengurus-pengurus politiknya itu. Nah, pertanyaannya adalah kan gitu. Apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin di tengah demokrasi kita yang sangat mahal? Iya. Nah, dengan realitas tadi, fakta-fakta yang menunjukkan partai politik kita belum menunjukkan satu sikap kedewasaan berpolitik yang jernih, yang sesungguhnya perjuangan politik yang arti politik yang sesungguhnya untuk mensejahterakan rakyat. Apakah mungkin dengan sekian tahun kita berpemilu, sekian tahun kita menjalani proses ini, apakah masih ada cahaya terang di depan sana?
Saya kira kalau harapan masih terbuka, ya cahaya terang di ujung lorong itu masih mungkin gitu ya. Karena begini, kalau kita perhatikan politik hari ini, katakanlah kekuasaan dengan kekuatannya itu mampu mendrive apapun yang mereka mau, tapi suara-suara kebenaran, suara-suara yang jernih itu kan tetap muncul ke permukaan gitu. Ini menandakan bahwa Indonesia itu masih punya generasi-generasi yang punya harapan ke sana. Yang kemudian menjadi soal adalah apakah orang-orang yang jernih pikirannya ini harus masuk ke DPR semua dengan asumsi itu cara untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik, atau kalau saya lebih cenderung kepada undang-undang tentang politik itu yang harus diubah, terutama pada sisi komposisi orang-orang yang ada di parlemen. Nah, jadi kan kalau yang sekarang ini murni semua kader partai politik, ya kan, karena tadi kekuasaannya, kepercayaan pada partai politik itu luas sekali gitu. Masalahnya adalah banyak orang-orang yang tidak capable, juga tidak dikenal masyarakat. Kalau dia punya modal, dia bisa menang tanpa macam-macam, gitu kan. Nah, orang-orang yang masih muda, anak mantan gubernur, mantan bupati, itu kan pada ramai itu masuk ke Senayan. Nah, persoalannya apakah begitu sistem demokrasi yang kita harapkan? Nah, maka menarik juga kalau kemudian kita buka satu wacana di mana demokrasi khususnya nanti yang ada di DPR itu tidak saja dari unsur partai politik. Ya, kalau misalnya ada dari unsur kayak perwakilan umat, tokoh masyarakat, itu akan menarik. Sehingga setidak-tidaknya kebutuhan DPR terhadap komisi etik misalnya itu jadi lebih kuat, lebih terhormat. Ini kan setiap ada kasus anggota DPR, kemudian ada sidang etik yang mensidangkan juga orang parpol, yang satu sama lain mungkin idealismenya bukan pada nilai, iya kan? Sudahlah ini dibuat mudah saja dan macam-macam seperti itu. Toh nanti paling begini dan seterusnya. Nah, kita butuh demokrasi yang ada pihak yang mengawal nilai itu. Nah, siapa yang bisa mengawal nilai itu? Secara empiris, kader-kader partai politik sulit mengawal nilai. Kenapa? Mereka sibuk berperang kok kalau pemilu untuk dapat suara, menggait macam-macam. Kemudian dia duduk. Apakah mungkin dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang mengawal nilai? Kan itu yang sulit. Nah, tetapi kalau misalnya unsur parlemen ini nanti ada melibatkan siapapun elemen bangsa ya, ormas dari berbagai kepentingan agama misalnya, ataupun keterwakilan ketokohan masyarakat dan seterusnya itu ada, dan mereka punya fungsi untuk mengawal nilai-nilai etik, nilai-nilai moral yang ada di Indonesia, saya kira demokrasi kita akan lebih berkualitas. Nah, tapi kalau murni partai politik ya seperti ini. Kalau kita masih ingat dulu bahasanya Pak Mahfud MD, seseorang kalau masuk ke satu sistem ya kan dia akan berubah total gitu kan. Nah, itu kan sesuatu fakta ya, dan kita juga ada politisi itu yang kiai, yang ustadz di parlemen itu ada, tapi ada nggak suaranya kan? Banyak juga orang-orang baik. Ya, orang-orang baiknya juga ada. Tapi kalau suara semua yang banyak. Ya, belum lagi kalau kita teringat dengan ucapannya Bambang Pacul. Mereka mau bertarung di sidang dengan kan terlihat akhirnya terbuka bahwa sidang-sidang itu seakan-akan adalah sesuatu yang memang dijalankan saja, tapi secara substansi memperjuangkan apa? Telepon dulu ketua umum, apa arahan kan begitu. Sudah ada setting ya? Ya, bahasanya Bambang Pacul kan Korea ini kan takut sama ketua umum kan gitu. Nah, jadi demokrasi di Indonesia tidak boleh dititipkan ya secara moral, secara nilai, secara kualitas hanya pada ketua umum partai politik. Nah, sekarang kenapa yang jadi subjek pemberitaan itu selalu ketua umum partai? Ya karena memang politik dikuasai mereka. Tidak pernah ada datang ke kiai kemana. Sementara kiai dan pesantren, ormas Islam itu didatangi pada saat menjelang pemilu. Dibutuhkan suaranya. Padahal mereka itu harusnya ada di MPR, di DPR yang mengawal nilai. Dan mereka inilah yang mungkin ya kemungkinan independensinya itu kuat walaupun tidak ada jaminan. Ini kan analisa. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau kita mau mengubah Indonesia dengan demokrasi yang berbeda dari dunia manapun, terutama menginspirasi Amerika ke depan, kan mengapa tidak gitu kan? Indonesia membuat satu sistem demokrasi yang tersendiri. Tapi sebuah gagasan baru biasanya itu ditolak. Kebanyakan ditolak. Ya, tapi itu menarik sekali terkait dengan tadi. Kalau dulu kan ada utusan golongan. Dengan skema keterwakilan ini sangat baik sekali sebetulnya karena semua unsur nanti
apa namanya punya keterwakilan di Ya. DPR, termasuk kan kita tahu presiden threshold juga membatasi sampai harus 4%. Nah, bagaimana dengan partai-partai yang perolehan suaranya tidak sampai segitu, sementara mereka apa namanya gerbong pemilihnya kan sampai jutaan juga. Nah, saya kira ide tentang adanya apa namanya regulasi baru pengadaan apa namanya adanya Keterwakilan ya umat, utusan masyarakat, golongan umat, ya kan? ormas-ormas Islam lah mungkin barangkali di situ masuk di situ. Ya, saya kira dia masuk, tapi fungsinya jelas. Iya. Mengawal moral dengan mungkin kalau bahasanya dulu yang ramai diperjuangkan politisi itu imunitas untuk anggota DPR, nah kayak gitu-gitu harus ada. Iya. Masalah kita ini tidak ada yang ngawal nilai. Siapa di Indonesia yang berurusan dengan nilai moral itu? Nggak ada. Akhirnya rusak semua. Sekarang apa yang akan terjadi? Dalam 2-3 hari ke depan atau pasca lebaran sekalipun, itu media akan ramai berbicara tentang misalnya ya, gugatan MK memenangkan Prabowo. Artinya ditolak itulah gugatan 153. Prabowo menang. Apa yang akan terjadi berikutnya? Rebutan kursi menteri. Nah, ini kan politik anak-anak kalau seperti ini namanya. Ya, politik anak-anak. Jadi dia merasa sudah bekerja, saya mau sekian, saya mau sekian. Kalau enggak cocok berpisah. Wah, gitu kan. Wah, narasi baper politik betul. itu kan membuat apa konsolidasi gitu. baru gitu ya. Ya, gitu. Harusnya kan mereka itu melihat ya Prabowo yang menang, hak prerogatif, biarlah Prabowo yang berpikir kan begitu. Toh masyarakat juga melihat masih ada ruang untuk Prabowo ini diharapkan begitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau kemudian diganggu dan biasanya begitu, ya partai-partai itu mau, yang di luar juga tiba-tiba mau. Iya. Wah, Kelihatan yang di luar ini kelihatannya juga sudah tertarik masuk juga. Nah, itu kan tidak gentle itu. Yang sudah lawan beda koalisi ini menang tiba-tiba pengen ke koalisi begini. Nah, partai-partai begini ini ya harus dihukum. Pertanyaannya rakyat tidak bisa menghukum. Kenapa? Rakyat dijerat oleh kemiskinan. Dan kemiskinan inilah yang menjadikan rakyat selalu tidak punya pilihan kecuali nanti mengambil siapa yang memberikan hadiah. Itu kondisi demokrasi kita. Jadi betapapun satu partai itu kemudian istilahnya degradasi luar biasa gitu. Tapi kalau dia punya cukup dana atau anggaran untuk melakukan resiprositas kalau nggak salah itu ya, pendekatan tukar balik yang saling menguntungkan, ini rakyat kita yang kesulitan. Jadi bukan rakyat kita ini tidak mau pemimpin yang baik, tidak tahu partai yang baik, tapi dia butuh sesuatu yang memang harus dia penuhi hari itu juga. Nah ini kalau misalnya pemilu 2029 rakyat kita masih memilih dengan tekanan yang seperti itu, tanda kutip ya, tekanan yang seperti itu, sebenarnya politisi hari ini yang menang dan akan masuk DPR ataupun yang jadi presiden itu tidak bekerja apa-apa. Iya. Ya. Pemirsa, ada nilai yang harus kita perjuangkan dalam alam demokrasi kita hari ini. Dan itu yang ditekankan tadi oleh Bung Imam, bagaimana nilai ini juga diperjuangkan di dalam ranah pemerintahan dan keterwakilan di DPR. Ini juga menjadi satu perjuangan karena demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, dan Pancasila itu membuat nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan dan religiusitas. Dan terakhir Bung, barangkali poin Anda terkait dengan politik kita hari ini dan momentum Ramadan saat sekarang ini, bagaimana kita kemudian melakukan satu proses penyucian jiwa agar memang politik kebangsaan yang berbasis semangat Pancasila ini betul-betul dapat terejawantah, kendati pun kita belum tahu kapan ini akan terwujud. Ya, saya kira politisi dengan gaya berpolitik masa lalu yang menyusahkan rakyat itu lambat laun juga akan tenggelam. Ya, hari ini sudah ada juga satu partai yang kemudian tidak lolos, gitu kan? Itu sebenarnya warning juga. Padahal partai tua ya. Padahal dia partai tua. Artinya tidak menjamin kehebatan sejarah, apalagi sejarahnya tidak hebat. Kalau itu pasti mudah tenggelam kan gitu ya. Kehebatan sejarah, kemudian tokoh-tokoh yang hadir gitu kan. Nah, dalam situasi seperti ini memang menuju 2029, saya kira masyarakat juga akan mengalami peningkatan kecerdasan dalam memandang siapa politisi yang benar, politisi yang punya benar dalam pengertian ingin rakyat sejahtera gitu ya. Dan siapa politisi yang memang dia hanya mikirin diri sendiri gitu. Kan kita nggak mungkin menyukai orang yang dalam hidupnya ketika dia diberi fasilitas untuk mengurus urusan rakyat justru dirinya yang dia pikirkan. Siapa yang senang dengan itu? Pasti kan tidak bisa. Artinya fitrah manusia menolak. Nah,
Dengan kata lain, maka kami berharap politisi yang hari ini ada di Senayan mulai berubah orientasinya. Ya, mulai berubah. Kalaupun Anda merasa banyak mengeluarkan modal untuk bisa duduk dan menang, ya ubah itu sebagai sebuah amal soleh, kan begitulah kita kira-kira. Tapi kalau Anda anggap itu investasi yang kemudian Anda anggap itu Anda harus kembali dan akan dapat untung yang lebih besar, ya saya kira lebih baik berdagang, jangan jadi politisi. Karena politisi itu perjuangan mensejahterakan rakyat. Nah, kalau perjuangan mensejahterakan rakyat didekati dengan cara berpikir perdagangan, ini yang menjadikan demokrasi kita ini berjalan dengan baik secara mekanistik, tetapi tidak berkualitas apa-apa bagi kesejahteraan rakyat. Nah, inilah yang harus kita pahami, dan kepada masyarakat semuanya ya, ayo kita mulai speak up bicara politik tanpa menyalah-nyalahkan partai politik, tanpa harus menghukum, memvonis politisi gitu. Tapi kita harus belajar gitu. Karena pada akhirnya yang bisa mengubah wajah demokrasi ini juga kita sendiri sebagai rakyat. Nah, persoalannya adalah mampukah rakyat kita ini berdikari ke depan? Dan bisakah rakyat berdikari tanpa peran politisi? Nah, ini juga sulit karena politisi yang membuat kebijakan-kebijakan. Tapi apapun, Tuhan selalu turun tangan untuk kondisi-kondisi di mana memang para pemimpin tidak lagi bisa mendapatkan kepercayaan. Saya kira seperti itu. Luar biasa, Bung. Terima kasih. Satu kesimpulan yang memberikan energi bagi kita semua, pemirsa semua, tentang betapa politik kita yang kita harapkan ini benar-benar bisa terwujud di alam demokrasi bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih, Bung, atas obrolan pada kesempatan ini. Semoga di kesempatan lain kita masih bisa ngobrol lagi. Amin. Dalam kesempatan yang berbeda. Demikian pemirsa obrolan kami pada kesempatan kali ini. Sehat selalu dimanapun Anda berada, dan tetap semangat. Dimanapun Anda berada, selalu jaga kesehatan, karena kondisi hari ini dan beberapa pekan terakhir kadang panas, kadang hujan, tidak menentu. Layaknya politik. Baik pemirsa semua dimanapun Anda berada, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.